Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kuasa hukum Hartono Tanuwijaya SH.MH menjelaskan jual beli saham di pasar modal dengan kepentingan yang berbeda. Kemudian yang kedua kan dia ceritakan juga mengenai asal mula pasar saham, transaksi perdagangan saham. Nah, posisi kita adalah sebagai seorang investor, kan begitu. Kalau secara umum, tadi sudah saya kaitkan juga dengan beberapa fakta bahwa nasabah investor pemohon yang mengajukan keberatan ini adalah orang yang pernah membeli saham LCGP. LCGP itu apa? LCGP itu adalah saham di bidang properti, kan gitu. Nilai sahamnya hanya 0,02% sampai 0,06%, kan begitu. Sehingga kalau dibanding dengan jumlah saham yang beredar senilai 5,6 juta lembar saham itu sangat kecil. Betul. Karena nilai nominal 0,02 sampai 0,06 itu berarti kan di bawah 1%. Betul. Sangat kecil nilainya gitu kan. Nah, udah gitu terkait dengan bahwa saham ini kan ada sekitar 700-800 jenis, ya kan? Sedangkan kita hanya terkait satu saham. Nah, perjumpaannya di mana? Ini yang menjadi apa namanya keinginan tahuan kita semua, gitu ya. Perjumpaannya adalah bahwa jaksa ini menuduh kita ini masuk dalam grup, kan gitu. Padahal menurut keterangan saksi OJK itu baru diduga, kan katanya kan diduga. Artinya itu belum melalui suatu pengujian yang dikatakan oleh Prof. Adler tadi bahwa untuk dituduh jadi nomini harus ada bukti. Satu, ada perjanjian antara si pemegang investasi utama dengan nomini. Siap. Kan gitu. Kemudian yang kedua harus ada aliran dana. Misalnya A menitip kepada B untuk belikan saham. Harus ada aliran dana dari A kepada B senilai saham yang dibeli atau dijual, kan gitu. Kalau tidak ada aliran dana, ya berarti bukan nomini, kan gitu. Nah, perjumpaan itu kenapa bisa terjadi, ya kan? Kebetulan klien kita ini, pemohon ini, dominan melakukan transaksi di pasar nego, gitu. Yang dituduh oleh jaksa ini adalah bahwa transaksinya nggak boleh terjadi antara orang yang terkait. Sebenarnya yang terjadi adalah pemohon ini sebagai investor perseorangan mempunyai PT, ya kan? PT ini juga di bidang usaha investasi. Nah, pada saat si nasabah investor perorangan itu melakukan transaksi dengan PT, itu dianggap jaksa itu melakukan kegiatan pasar semu, nggak boleh. Demikian juga sebaliknya, PT itu menjual atau membeli saham dari perorangan yang terkait, apakah itu direktur atau komisaris, itu juga menurut versi jaksa itu tidak boleh. Padahal itu semua terjadi di pasar nego. Pasar nego itu artinya bahwa transaksi tetap sah, tetap tercatat di bursa, kan gitu. Sepanjang itu tadi bahwa ada istilah yang dikemukakan oleh jaksa adalah binit dan sinit. Itu tadi diterjemahkan oleh ahli. Kalau Anda itu berbenturan kepentingan dalam transaksi, Anda nggak ikut mengambil perusahaan. Nanti sekuritas membuka rekening, membantu dia memberikan sebuah rekening. Bisa rekening untuk laksana dia, dan dia akan melapor ke KCI atau PPI untuk transaksi. Jadi ada rekening di sini yang disebut dengan rekening yang dari KCI atau KPK Bursa SID, sehingga identitas namanya SID itu kan. Nah, itu dimiliki. Yang punya itu siapa? Nomor itu dimiliki oleh nama atas nama Anda, tapi itu adalah miliknya KCI, bukan miliknya Anda. Selama ini begini, kalau orang melakukan investasi jual beli saham di bursa, itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tetapi ketika saham tahu itu sudah yang yang itu lebih dari 5%, itu harus lapor ke OJK. Lapor juga ke bursa. Jadi ketika kau di atas 5%, kau lapor. Kalau kau dianggap pidana. Ada sahamnya. Yang kedua, risiko saham itu tidak diperdagangkan lagi, sehingga dia tidak usahakannya. Yang ketiga,
ya, risiko bahwa sahamnya hilang. Nah, ibarat Bapak punya saham, punya uangnya hilang, uang Bapak hilang kan? Itu menjadi risiko. Yang pertama yang disebut dengan teori portofolio yang dikembangkan oleh Markowitz tahun 1952. Markowitz mengatakan orang itu melakukan investment mencari sebuah instrumen yang risikonya lebih kecil tapi returnnya lebih tinggi. Itu bakat manusia. Artinya tadi inflasi. Jadi resiko tersebut selalu melekat dari orang investor. Selalu diperhatikan sama dia.